Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aureliza Neva Putri dengan NIM 24110204004. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam. Hari ini saya akan menganalisis sebuah fenomena hukum yang dimana bukan sekedar berita di koran. Ini adalah realitas yang menyentuh langsung kehidupan kita sebagai warga negara. Korupsi dalam program dan anggaran publik. Mari kita telaah bersama melalui pendekatan sosiologi hukum. Korupsi dalam anggaran publik bukan fenomena baru di Indonesia. Mulai dari pengadaan barang dan jasa fiktif, markup anggaran proyek, infrastruktur, hingga penyalahgunaan dan desa dan bantuan sosial, semua ini terjadi di berbagai lini pemerintahan dari pusat hingga daerah. Salah satu contohnya yang konkret yang bisa kita telaah adalah korupsi dana bansos yang mencuat selama masa pandemi COVID-19. Anggaran yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin justru menjadi lahan penyelewengan oleh oknum pejabat. Ini bukan sekedar kejahatan finansial, ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Data KPK menunjukkan bahwa sektor pengadaan barang atau jasa pemerintahan dan anggaran daerah secara konsisten menjadi area paling rawan korupsi di Indonesia setiap tahunnya. Fenomena ini menggambarkan bahwa ada jarak yang jauh antara aturan yang dibuat dan perilaku nyata yang nyata para pelaksanaannya. Ini yang menarik untuk dianalisis. Respon masyarakat Indonesia terhadap korupsi anggaran publik sebenarnya beragam, menunjukkan kompleksitas budaya hukum kita. Di satu sisi, ada respon kemarahan dan tuntutan keadilan. Masyarakat sipil, LM anti korupsi seperti ICW dan media massa kerap mengawal kasus-kasus besar. Demonstrasi menolak pelemahan KPK pada 2019 adalah bukti bahwa ada bagian masyarakat yang sangat peduli. Namun di sisi lain ada fenomena yang justru memperhatikan. Sebagian masyarakat bersikap apatis, ungkapan seperti ya sudah, memang begitu dari dulu, atau yang penting bisa makan, mencerminkan kelelahan sosial kelompok masyarakat yang seolah memaklumi, bahkan memilih kepemimpinan yang dikenal korup selama ada hasilnya untuk komunitas mereka. Kondisi ini menggambarkan bahwa budaya hukum masyarakat kita masih terbelah antara kesadaran normatif dan adaptasi pragmatis terhadap realitas korupsi yang sudah dianggap lumrah. Inilah inti yang ingin saya sampaikan, menggunakan konsep Eguren Ehrlich tentang living law. Hukum yang hidup di masyarakat, kita bisa melihat bahwa hukum anti korupsi yang tertulis belum menjadi hukum yang hidup dalam perilaku birokrasi kita. Ada jurang besar antara law in the books and law in action. Pertama, faktor struktural sistem birokrasi yang panjang menciptakan banyak titik rente. Ketika gaji PNS tidak sepadan dengan gaya hidup diharapkan, muncul rasionalisasi untuk mencari tambahan dari anggaran publik. Kedua, faktor budaya hukum. Lawrence Friedman membagi budaya hukum menjadi internal, sikap aparat hukum, dan eksternal, sikap masyarakat umum. Dalam konteks kita, budaya patron klan yang mengakar kuat menciptakan loyalitas kelompok yang mengalahkan komitmen pada hukum, melindungi orang sendiri. Sering dirasakan ketika lebih bermoral daripada melaporkan korupsi. Ketiga, lemahnya deference effect. Ketika hukuman dianggap tidak pasti, bisa dinegosiasi. Vonis ringan atau pejabat tetap menikmati harta korupsinya. Meski di penjara, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai penangkal. Dari perspektif Satjipto Raharjo, hukum adalah cerminan masyarakatnya. Korupsi yang sistematik ini mencerminkan problem mendasar dalam
cara kita mengorganisasi kekuasaan dan membangun integritas. Menurut saya, solusi korupsi anggaran publik tidak bisa hanya bertumbuh pada penegakan hukum semata. Ini adalah masalah sosiologis yang membutuhkan pendekatan berlapis. Pertama, reformasi struktural anggaran sistem e-budgeting dan e-procurement yang sudah ada perlu diperkuat dengan audit publik yang benar-benar independen dan bisa diakses warga. Yang kedua, pembenahan budaya hukum dari akar. Pendidikan anti korupsi harus ke kurikulum sejak dini, bukan sebagai mata pelajaran formalitas, tetapi sebagai pembentukan karakter yang genuine. Ketiga, perlindungan nyata bagi whistleblower. Selama pelopor korupsi masih rentan menjadi korban balik, budaya diam akan terus bertahan. Yang keempat, pemulihan kepercayaan publik ketika masyarakat melihat bahwa hukum benar-benar tanpa pandang bulu, bahwa penjabat tinggi masih pun bisa jatuh, barulah efek penjagaan itu nyata. Saya percaya bahwa perubahan itu mungkin, tapi ia membutuhkan sinergi antara penegakan hukum yang berintegritas, masyarakat yang tidak apatis, dan sistem yang menutup celah-celah penyalahgunaannya. Sebagai penutup, analisis sosiologi hukum mengajarkan kita bahwa hukum dan masyarakat saling membentuk. Korupsi dalam anggaran publik bukan sekedar pelanggaran undang-undang. Ia adalah gejala dari awal kekuasaan budaya dan kepercayaan yang bermasalah. Sebagai mahasiswa hukum, tanggung jawab kita bukan hanya memahami pasal-pasal, tapi juga memahami mengapa pasal itu dipatuhi atau diabaikan dalam kehidupan nyata.